Kita awali kajian kita malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan malam ini kita melanjutkan kajian kita pada hari Jumat ba'da subuh kemarin. Masih ingat Bapak Den? Masih ya? Jadi waktu itu kita membahas tentang hijrah menuju mu'minuna haqqo. Hijrah menuju orang yang betul-betul beriman dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu itu ayat yang menjadi rujukan kita ada dua. Pertama surah Al-Anfal ayat 74. Yang keduanya surah At-Taubah ayat 20. Iya, Bapak dan Ibu? Iya kan saja lah Ibu. Jadi di ayat itu Allah sebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wahajaru, dan hijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan pertolongan kepada orang yang hijrah. Kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang yang betul-betul beriman. Lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Nah, jadi di ujung ayat itu ada rizqun karim, rezeki yang mulia. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa rezeki yang mulia itu bukan berupa materi di dunia, tetapi rizqun karim itu menurut penjelasan mufassir itu surga di akhir. Jadi kalau di akhirat kita maunya surga, tidak mau ke neraka, berarti kita harus usahakan sebelum kematian datang, makfirah itu sudah diberikan Allah sama kita. Karena tak seorang pun kita yang tidak punya salah, yang tidak punya dosa. Nah, untuk mendapatkan ampunan itu, di ayat itu disebut Allah harus mendapat pengakuan dulu dari Allah sebagai mu'minuna haqqo, orang yang betul-betul beriman. Nah, supaya diakui Allah sebagai orang yang betul-betul beriman, di ayat itu syaratnya ada 3. Pertama, beriman. Sudah beriman, harus hijrah. Nah, sudah hijrah, harus jahadu, harus mau berjuang di jalan Allah. Nah, maka kurang satu dari yang 3 ini, misal amanunya iya, tapi hajaru iya juga, tapi tidak mau jahadu, tidak lengkap, tidak memenuhi syarat juga. Atau amanu iya, tapi tidak mau hijrah, tidak bisa juga. Apalagi kalau sempat hijrah mau, tetapi imannya bermasalah. Nah, itu lebih fatal tentunya. Jadi makanya harus lengkap dia. Iman, hijrah, dan berjuang di jalan Allah. Nah, pada waktu itu sudah kita bahas tentang
beriman itu seperti apa. Nah, kalau secara umum kemarin sudah kita bahas, iman itu kan artinya percaya. Cuman kalau hanya sebatas percaya saja, tapi apa yang kita percayai itu tidak menjadi acuan dalam beramal, bisa-bisa kita sama dengan kaum musyrikin dulu. Nah, kenapa demikian? Sudah kita bahas waktu itu, merujuk ke Quran surah Az-Zukhruf ayat 9 dan surah Az-Zukhruf ayat 87. Sebetulnya orang Mekah itu dulu tahu mereka, yakin mereka yang menciptakan alam semesta ini Allah. Yang menciptakan mereka Allah. Itu ada dalam pengetahuan dan keyakinan mereka. Tetapi kan dalam amal tidak. Yang disembah justru berhala. Nah, itu berarti amanunya itu bermasalah. Tidak sesuai antara pengetahuan, keyakinan dengan perbuatannya. Nah, jadi makanya waktu itu kita tengok apa contoh yang kita imani. Kita mengimani, kita meyakini Allah itu Rabb kita. Kita meyakini Allah itu yang menciptakan alam ini. Yang berhak mengatur alam ini, termasuk diri kita. Tetapi perlu kita adakan evaluasi. Kalau memang kita sudah tahu, kita sudah yakin bahwa yang menciptakan kita dan yang berhak mengatur dalam hidup kita ini Allah, nah, coba kita evaluasi perjalanan hidup kita, pola pikir, cara hidup, tingkah pola kita sehari-hari. Sudah sesuai enggak dengan aturan Allah itu? Kalau belum, itu berarti belum sesuai antara keyakinan dengan amal kita. Nah, kalau kita tetap berada dalam kondisi seperti itu, nah dikhawatirkan nanti gelar mukmin haqqo itu tidak kita dapat. Nah, makanya perlu ada evaluasi. Makanya Allah suruh wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah ia buat. Nah, sejalan enggak pengakuan kita bahwa kita mengakui Allah sebagai Rabb dengan perbuatan kita sehari-hari. Nah, kalau tadi ternyata belum, harus hijrah kita. Nah, harus kita tinggalkan apa-apa yang masih kita kerjakan padahal dilarang oleh Allah. Karena kemarin kan definisi hadis ketika Rasulullah menjelaskan hijrah, al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang Allah darinya. Nah, kita tahu itu setelah evaluasi tadi. Nah, itu yang di ayat 74-nya. Kemudian kalau di surah At-Taubah ayat 20 kemarin, hijrah itu merupakan syarat untuk mendapat darajat yang tinggi di sisi Allah. Artinya akan dimuliakan Allah seseorang itu ketika dia mau hijrah. Ayatnya kemarin, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan hijrah, wajahadu fisabilillah, berjuang dia di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan dirinya. Kata Allah, a'dhamu darajatan indallah, mereka itulah yang paling tinggi darajatnya di sisi Allah. Nah, jadi dari dua ayat itu
kita mau diakui Allah sebagai seorang mukmin agar salah dan dosa kita diampuni Allah sehingga di akhirat ke surga, salah satu syaratnya harus hijrah. Dan kemudian di surah At-Taubah 20 tadi, mau kita bercita-cita kita ingin dimuliakan Allah, hidup kita mulai dari dunia sampai akhirat, salah satunya harus hijrah. Nah, itu yang sudah kita bahas pada pertemuan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Kata yang semakna dengan hijrah itu, waktu itu sudah kita bahas juga adalah ijtinab. Ijtinab itu artinya menjauh. Kalau hijrah tadi meninggalkan, kalau ijtinab menjauh atau menjauhi. Nah, untuk menjadi seorang hamba Allah itu, rupanya kita harus bersifat ijtinab juga. Harus ada yang kita jauhi baru diakui Allah sebagai hambanya. Nah, mana contoh ayat? Ada di surah Az-Zumar ayat 17. Surah yang ke-39. Pada ayat yang ke-17. Di ayat ini dikatakan Allah, walladzina jtanabut tagut. Ada kata ijtinab di situ. Kata Allah, walladzina jtanabut tagut ayyabuduha. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, tidak menyembahnya, wa anabu ilallah, kemudian dia bertaubat kembali kepada Allah. Kata Allah, lahumul busra, berikan kepada orang itu kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Fabashshir ibad, sampaikan kabar gembira itu kepada ibad, kepada hambaku. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di ayat itu seseorang itu baru diakui Allah ibad, hamba Allah, apabila dia sudah kembali kepada Allah. Kembali dari mana? Kalau pada awalnya dia menyembah togut, kemudian ijtinab, dijauhinya togut itu. Nah, jadi kalau tadi baru diakui Allah mukmin haqqah harus hijrah, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, sekarang baru diakui Allah hambanya, ia harus ijtinabut togut, menjauhi togut. Nah, pertanyaannya, apa itu togut? Kalau kita tengok dari sisi bahasa, togut itu berasal dari kata togo, artinya melampaui batas. Batas apa? Tentu batas-batas kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa yang bersifat umum, apa saja yang disembah selain Allah, itu namanya togut. Bapak dan Ibu, apa contoh? Kalau di saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi itu, kota Mekah itu yang disembah orang togut. Berhala-berhala tuh, ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu contoh togut. Nah, cuman masalahnya kalau jamaah Masjid Jami'atuz Zahidin ini yang rajin ke masjid itu rasanya tidak akan mungkin menyembah patung-patung yang seperti itu. Nah, terus yang mesti kita waspadai apa?
awal mula datangnya togut itu sebetulnya apa? Awal mulanya, sumber utamanya munculnya togut itu sebetulnya hawa nafsu manusia. Keinginan, pola pikir, yang pada akhirnya ketika apa yang ia inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian yang ia buat dalam hidupnya, yang ia lakukan, yang ia kerjakan, segala sesuatu yang sesuai dengan keinginannya bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh Allah. Itu menurut Ibnu Qayyim rahimallahu anhu bahagian dari atau contoh dari togut. Nah, kita ini bisa terjerumus ke situ. Kalau karena menyembah patung insya Allah enggak. Tapi ketika nanti hawa kita, keinginan kita yang kita jadikan ilah, nah itu bisa kita menjadi hamba togut. Nah, makanya kan seperti yang disebutkan Allah, ada manusia itu yang berilahnya itu tidak kepada Allah lagi. Kalau dalam kalimat tauhid kan la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tapi menurut Allah ada manusia itu yang berilah kepada selain dia. Tidak kepada patung. Kepada apa? Kepada hawa. Apa kata Allah? Afaro'aita, apakah engkau melihat manit takhoza ilahahu hawahu? Bukan lata'u zaman hubal di situ. Apa ilahnya? Hawahu. Apa bahasa itu? Hawahu itu. Keinginannya. Jadi berarti Allah menyuruh kita melakukan yang begini. Tapi kita maunya yang begini. Nah, karena yang disuruh Allah itu tidak cocok dengan apa yang kita inginkan, maka yang disuruh Allah itu kita tinggalkan. Yang kita kerjakan apa maunya kita. Ketika itu ilah kita sudah bukan Allah. Kita rawannya di situ Bapak dan Ibu. Nah, kalau nanti terjadi hal yang seperti itu, bisa-bisa dalam sholat pun kita jadi berbohong kan. Dalam sholat itu kan paling tidak kita baca syahadatain itu kan 9 kali rasanya kan. Udah pernah kita hitung kemarin tuh. Nah, waktu subuh, ini kalau ndak pakai masbuk ya. Nah, waktu subuh tahiyat sekali. Waktu zuhur 2, waktu asyar 2, maghrib 2, isya 2. Nah, kita sebut tuh dalam sholat tuh. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu, saya bersaksi. Saya bersumpah. Saya berjanji. Itu asyhadu. An sesungguhnya. Nah, itu kalau sudah jumpa 2 kalimat tuh itu sudah sangat kuat sumpah. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada yang akan saya sembah, tidak ada yang akan saya patuhi, tak ada yang saya ibadahi illa kecuali Allah. Rupanya dalam pandangan Allah ada manusia itu ilahahu hawahu. Ada manusia itu yang berilah kepada hawanya.
Itu perlu ada evaluasi kita. Sebab berilah kepada hawa itu bahayanya apa kata Allah? Wa adallahullahu ala ilmin. Orang yang berilah kepada hawanya itu akan adallahullahu, akan disesatkan Allah dia. Nah, kalau Allah sudah menyesatkan, itu tidak ada penolong loh Pak. Jadi kata Allah, may yahdillah fahuwal muhtadi. Siapa yang diberi Allah petunjuk, dapat petunjuk dari itu. Tapi wa may yudlil, siapa yang disesatkan Allah, falan tajidalahu waliyam mursyida. Falan, maka sekali-kali tidak akan ada satupun yang menjadi mursyid, yang bisa memberikan arahan, memberikan petunjuk, memberikan nasihat. Tidak bisa kalau sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi makanya kalau memang kita ingin diakui Allah sebagai hambanya, ijtinab, jauhi segala bentuk togut, segala bentuk yang melampaui batas kebenaran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada salah satu doa yang diajarkan dalam Islam itu, kita mohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu, tunjukkan kepada kami bahwa itu benar. Dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila, tunjukkan kepada kami yang batil itu batil. Dan berikan kepada kami kekuatan untuk ijtinab, menjauhinya. Warzuqna tinabah. Ijtinab itu. Sebab nanti yang kita khawatirkan itu, kita mengaku beriman, pede mengaku beriman, tapi rupanya ada togut yang kita ikuti dalam kehidupan kita. Sehingga bercampurlah antara yang hak dengan yang batil. Nah, makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tengok siapapun nabinya, siapapun rasulnya, visinya sama. Tujuan Allah mengutus mereka itu sama. Mengajak umatnya untuk mengabdi kepada Allah dan menjauhi tagut. Apa kata Allah? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat. Berarti kan bukan hanya Nabi Muhammad saja. Fi kulli ummatin, kepada setiap umat. Siapa yang diutus? Rasulah. Berarti termasuklah yang sebelum beliau, Nabi Isa, terus sampai sebelumnya. Apa visinya kata Allah? Ani'budullah. Menyerukan kepada umatnya itu, mengabdilah kalian kepada Allah saja. Wajtanibut togut, dan jauhilah togut. Tapi akhirnya setiap umat itu terbagi dua juga. Ada kata Allah, faminhum man hadallah. Ada mereka itu yang mendapat petunjuk dari Allah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada di antara mereka yang sudah nyata kesesatan baginya. Jadi Allah mengutus Rasul kepada setiap umat di saat mereka tidak menyembah Allah, tetapi akhirnya umat itu terbagi dua. Ada yang dapat petunjuk, ada yang sesat. Siapa yang sesat tadi Bu? Dalam ayat yang kita baca di pangkal.
Siapa yang sesat? Yang ilahahu hawahu. Nah, yang lebih suka memperturutkan keinginannya. Sehingga begitu Rasul diutus, mereka tidak mau mengikuti Rasul tadi. Sesatlah jadinya. Nah, maka kata Allah, fasiru fil ard. Berjalanlah di muka bumi. Maksud berjalan di situ tidak mesti jalan kaki. Kalau hari ini pakai handphone kita bisa jalan juga. Iya kan, Bu? Kita tengok informasi, contoh-contoh orang disesatkan, sebab-sebab orang disesatkan, contoh kaum yang disesatkan Allah, tidak perlu kita jauh-jauh ke Pompei sana kan. Nah, duduk juga kita di sini bisa jalan kok. Nah, kita tengoklah. Siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihatlah, perhatikanlah bagaimana akibat kalau manusia itu sudah datang Rasul, disampaikan kebenaran, tapi yang dibawa Rasul itu justru mereka abaikan, mereka dustakan. Jadi makanya yang harus kita waspadai, virus-virus dari tauhid kita itu sangat berbahaya. Sebab kalau masalah kaifiat sholat, rasanya tidak terlalu banyak virusnya kan. Yang sangat berbahaya itu masalah virus dari akidah kita. Kalau kaifiat sholat misalnya, ya paling-paling yang berbeda, ya ada yang baca Sayyidina, ada yang tidak baca. Kan itu aja itu kan. Contoh perbedaan-perbedaan kan. Nah, cuman kalau di masalah tauhid, masalah akidah nanti itu yang agak rawan tuh di situ. Itulah contoh sederhana tadi. Tak disadari kadang yang kita jadikan ilah itu bukan Allah tetapi hawa kita, keinginan-keinginan kita. Nah, jadi itu tadi contoh kata yang semakna dengan hijrah. Jadi segala bentuk yang berbau togut harus dijauhi. Bisa dipahami Pak dan Bu? Oke. Sebelum kita lanjut, kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang ditanya Bapak dan Ibu? Aduh, silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Jadi dari penjelasan makna hijrah dan ijtinab tadi, kembali kita adakan evaluasi terhadap perjalanan iman kita. Sehingga tadi yang 3 ranah itu sama. Pertama, pengetahuan. Sebab Jamaah Jamiatul Zahidin ini kalau dari
pengetahuan rasanya nggak diragukan lah kan. Setiap hari kena siram. Ya paling tidak setiap zuhur kan. Itu bermacam prinsip ilmu ustadznya sudah masuk lah. Latar belakang pendidikan yang bertingkat-tingkat sudah ke sini. Setiap hari dari pengetahuan. Nah, apa yang sudah diketahui usahakan masuk ke sini. Menjadi keyakinan. Cuman sudah kita jelaskan kemarin, kita tahu, kita yakin itu kan teori. Teori itu. Kita tahu Allah itu Rabb kita, teori. Kita yakin Allah itu Rabb kita, masih teori. Orang musyrik dulu juga gitu. Tetapi membedakan kita nanti dengan mereka, kalau memang kita tahu dan yakin Allah itu Rabb kita, nah dalam segala aspek hidup kita atur dengan aturan Allah. Itu baru sejalan yang tiga ranah tadi. Pengetahuan, keyakinan, dan perbuatan kita. Kalau tidak, dikhawatirkan masih tercampur antara yang hak dengan yang batil tadi.